Halo guys, udah lama banget nih gua nggak nge-review penggunaan iPhone 14 Pro ini yang gue beli di iBox. iPhone 14 Pro ini gue beli di tahun 2023 bulan April guys. Jadi udah sekitar 2 tahun umurnya. Sekarang bulan Mei 2025. Ini pemakaian iPhone 14 Pro ini selama ini seperti apa sih pemakaiannya? Langsung aja gue ceritain pengalaman gue nih guys. iPhone 14 Pro ini rilisnya di akhir tahun 2022 guys. Gua belinya di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 bulan April. Sekarang bulan Mei 2025, berarti kurang lebih umur iPhone 14 Pro ini sudah 2 tahun lebih sedikit. Warnanya di purple, ini yang kapasitasnya 128 GB. Kameranya ada 3, 48 megapiksel. Ukurannya 6,1 inch. Ini yang belum titanium ya guys, yang titanium itu mulai di iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk tombol-tombolnya sama seperti seri-seri sebelumnya. Sebelah kanan bodinya itu ini tombol power, sebelah kirinya ada tombol mute, kemudian juga ada tombol volume up dan down. Kemudian di sini ada SIM tray-nya. Bagian bawah speaker double, USB-nya masih pakai yang Lightning ya guys. Kemudian di atasnya kosong. Nah, ini iPhone pertama yang menggunakan Dynamic Island. Dynamic Island ini untuk menampilkan notifikasi ya guys. Munculnya di Dynamic Island ini guys. Gue kasih contoh, gua aktifin atau nonaktifkan tombol mute ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh, ada keterangan di sini. Selama pemakaian 2 tahun ini nggak pernah jatuh sama sekali, sampai kebanting gitu nggak pernah ya guys. Masih mulus banget bodinya, belum pernah diservis sama sekali. Kalian bisa lihat di sini guys, masih asli semua guys, masih halus. Yang gue ganti hanya tempered glass aja satu kali selama 2 tahun ini. Langsung aja kita masuk ke dalamnya guys. Nah, ini tampilan awal gue nih guys, standar aja kayak gini guys. Ini hanya gue pakai buat keperluan video maupun foto dan juga konten guys. Oke guys, ini gue mau kasih tahu ke kalian semua kalau iPhone 14 Pro ini itu adalah iPhone yang sama yang gue beli di 2 tahun yang lalu guys. Kalian bisa lihat di sini guys. iOS versionnya aja masih iOS 16 nih guys. Ini pertama kali gue beli itu sampai sekarang 2 tahun itu belum pernah sama sekali update iOS guys. Sekarang tuh iOS udah versi yang ke-18 kalau nggak salah ya guys. Model numbernya sama seperti yang dulu, kemudian serial numbernya juga masih sama guys. Kemudian coverage expirednya udah nggak ada. Kemudian iPhone 14 Pro ini kapasitasnya yang 128 GB sama. Jadi selama 2 tahun gue masih pakai iOS versi 16 guys. Ini membuktikan bahwa kalau iOS version ini kalau nggak diupdate itu masih bisa dipakai iPhone-nya. Dan untuk aplikasi-aplikasi maupun game itu masih bisa jalan. CapCut, Zoom, Lightroom, dan lain-lainnya ya, Facebook segala macam standar ya. Untuk game juga gue di sini ada Mobile Legend dan juga game-game standar ya, biliar, mobil, gitu aja sih. Dan aplikasi e-commerce lainnya itu masih bisa jalan di iOS versi 16, gak ada masalah sama sekali. Mungkin teman gue nih yang masih bertahan iOS versionnya nggak pernah diupdate dari pertama kali gue beli sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lebih guys. Buat kalian yang ada juga pengalaman nggak pernah update iOS version, boleh komen di kolom komentar ya guys. Tombol-tombol masih aman, volume up, volume down juga. Kemudian ini juga True Tone-nya juga masih aktif, Night Shift-nya juga masih aktif juga, center juga masih nyala guys. Getar-getar juga gak ada masalah sama sekali. Nah, yang paling pentingnya guys, untuk handphone iPhone itu kalian bisa lihat status baterainya seperti apa. Pertama kali gue beli itu baterai health-nya 100%. Nah, kita lihat untuk baterai health-nya iPhone 14 Pro gue ini selama 2 tahun udah berapa nih guys. Nah, kalian bisa lihat di sini baterai health-nya itu 94% guys. Jadi selama 2 tahun itu baterai health 14 Pro gue ini berkurang 6%. Jadi kurang lebih setahunnya itu berkurang 3%. Sekedar info, untuk iPhone 14 Pro ini jarang banget gua matiin atau di shutdown, selalu aktif. Baterainya mau habis sekitar 20-30%, gua charge lagi. Begitu terus setiap hari. Ini kalian bisa lihat sendiri nyala terus. Selama 2 tahun pemakaian iPhone 14 Pro gua ini nggak pernah nge-lag, nge-hang atau semacamnya gitu guys, nge-freeze atau apa.
Ini masih aman banget. Sampai sekarang tuh kayak baru aja gitu guys, nggak ada masalah sama sekali. Tombol-tombol maupun fungsi kamera-kamera segala macem, layar untuk ketik-ketik kayak gini itu nggak ada masalah sama sekali guys. Ini masih enak banget kayak pertama kali beli iPhone ini. Semuanya masih smooth, lancar, gak ada masalah sama sekali. iPhone 14 Pro ini sangat membantu banget buat gua buat bikin konten, untuk foto, untuk video. Bagus banget, kualitasnya segala macam itu masih bagus banget. Sangat membantu gue banget, worth it banget gue beli iPhone 14 Pro ini. Oh ya, ini dulu gue beli di harga 18 juta, kurang lebih hampir 19 juta guys. Dulu awal-awal banget keluar itu rilisnya kurang lebih di 19 juta atau 20 juta gitu, nggak salah. Nah, dengan kapasitas 128 GB itu memang nggak cukup ya kalau untuk video, foto maupun konten-konten. Kapasitas 128 GB itu kurang cukup kalau misalkan kalian aktivitasnya tuh hanya di handphone. Kalau gue selalu gue pindahin ketika udah gue bikin foto maupun video untuk konten, gue pindahin ke komputer. Jadi untuk kapasitasnya masih lega terus. Untuk suara kita tes, gak ada masalah sama sekali. Face ID juga gak ada masalah sama sekali. Emang gue gak pernah pakai aja sih untuk Face ID ini. Nah, ini karena iPhone 14 Pro ini resmi iBox, jadi nggak perlu khawatir untuk masalah sinyal. Gak ada kata-kata terblokir atau segala macam ya guys. Ini gue pakai Telkomsel, sinyalnya aktif. Jadi dari dulu sampai sekarang juga nggak ada masalah terhadap sinyalnya. Nggak perlu takut terblokir karena ini iPhone 14 Pro resmi iBox. Kalian bisa lihat di sini model numbernya untuk huruf belakangnya itu PA garis miring A. Itu keluaran iBox guys. Mungkin di video berikutnya gue mau bikin video untuk update iOS version yang terbaru di iPhone 14 Pro gue ini guys. Ini pertama kalinya selama 2 tahun belum pernah update iOS. Nanti gue mau update iOS versi yang terbaru guys. Makanya kalian jangan lupa subscribe, dukung terus channel Melara ini untuk update video-video terbaru dari channel Melara. Oke guys, mungkin itu aja sih pengalaman gue pakai iPhone 14 Pro selama 2 tahun. Intinya gue sangat-sangat terbantu banget adanya iPhone 14 Pro ini. Untuk aktivitas gue, untuk video, untuk foto maupun konten itu sangat-sangat membantu banget. Dan ini iPhone-nya bandel banget, nggak pernah rusak, nggak pernah hang, nggak pernah nge-freeze, nggak pernah restart sendiri, ataupun masalah kendala lain itu nggak pernah guys. Masih aman-aman aja. Ukurannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil guys, enak banget sih megangnya juga. Karena ini sisi-sisinya itu kotak gitu ya guys, model bar gitu, batang, jadi enak banget untuk ngegenggamnya. Pas buat naruh di kantong celana juga atau di saku baju juga oke banget, masih pas. Kalau kalian gimana guys? Ada nggak pengalaman pakai iPhone yang sama kayak gue nih, yang nggak pernah update versi iOS-nya selama 2 tahun atau bahkan lebih guys? Kira-kira berapa lama kalian bertahan versi iOS-nya dari pertama kali kalian beli atau pakai iPhone? Dan iPhone seri berapa yang kalian pakai? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, gitu aja video kali ini. Dan lupa dukung terus channel Melara dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.